diperiksa, para saksi diperiksa. Yang 50% kan ramai waktu itu. Nah, itulah kemudian Pak Menteri 50% ngirim jatah untuk 50% menteri. jatah menteri. Nah, di sidang itu barulah Tony bilang bahwa Menteri Budi tidak menerima aliran uang apapun dari judi online ini gitu. Ini memang bertolak belakang ya dengan apa yang cerita yang kita dapat ketika para terdakwa ini diperiksa di polisi, di mana bilang uang kopi tadi Ini yang mungkin menolak, dimaksud gitu. gerilya Menteri Budi ya, dalam kasus ini ya gitu. Dan ada pihak lain sebenarnya yang didatangin, tapi ada yang lucu tuh kita dapat dan kita tulis tuh. Jadi Menteri Budi kan juga ketemu ya, sudah mencoba menghubungin seorang jenderal polisi tinggi negara, tapi dilepeh. Gini ceritanya. Jadi kata orang dekat jenderal ini ya, ditelepon gitu, ditelepon pakai HP, cuman sama Budi Ari itu. Ya, ada nama Budi Ari gitu, tapi di bawahnya gitu. Tapi kata si jenderal, aduh saya nggak pernah komunikasi nih gitu. Ya udah akhirnya nggak akhirnya dicuekin ya. Dibiarkan jadinya gitu. Nah, satu lagi yang juga kita tuliskan di liputan ini kan Budi Ari ini kan juga salah satunya juga bergerilya ke para terdakwa ya. Iya, Bang. Salah satunya ke pengacara. Salah satunya ke pengacaranya Tony. Itu gimana ceritanya? Iya, Bang, yang gerilya lain juga yang dilakukan oleh Menteri Budi ini ada melalui pengacara Tony, Bang. Pengacara Tony itu namanya Christian Arensen. Nah, termasuk pertemuan antara Jojo dan Tony di dalam penjara itu dikonfirmasi juga sama Christian, membenarkan. Memang ada kunjungan dari Jojo ke dalam sel bertemu dengan Tony gitu. Nah, selain itu ada cerita menarik juga soal bahwa Menteri Budi Ari ini mengirimkan orang kepercayaannya utusan untuk meminta bertemu dengan Christian, Bang. Akhirnya itu tuh kejadiannya setelah dia datang pulang dari Vatikan Paus Leo. Nah, di situ akhirnya bertemu di salah satu tempat lah di Jakarta itu. Di situ Christian ini menggelontorkan beberapa dokumen pemeriksaan, Bang. BAP ya. Jadi Menteri Budi juga sempat meminta untuk dibacakan beberapa gitu. Akhirnya setelah tahu isi dari pemeriksaan kaget ya. Kesal dan marah gitu. Kenapa kok nama saya disebut berkali-kali gitu. Nah, itu termasuk juga gerilya dari Budi Ari gitu. Nah, dia juga ke kalangan politikus kan juga. Tapi sebelum itu ya, sebelum tadi kesel itu, ada ini ya, ada Christian ya cerita ya. Memang bisa nggak nih saya bersaksi di sidang? Gitu. Budi Ari pengen bersaksi nih. Karena memang setelah namanya disebut lah oleh para terdakwa ini saat diperiksa gitu kan, ada selain kekesalan tadi ya, ada bisa nggak keinginan untuk menjelaskan gitu. Tapi kalau saksi kan cuma dua. Saksi meringankan atau memberatkan. Nggak mungkin saksi untuk dirinya sendiri kan? Iya, dan dua-dua ini memang nggak layak, nggak pas ya. Nggak berbahaya juga. Dan sempat ditawarkan sebenarnya Bang sama Christian. Tapi akhirnya itu tidak terjadi. Tapi yang tadi soal politikus tadi itu juga menarik ya, dan kita meyakini bahwa banyak politikus yang dihubungin ya. Iya, betul. Salah satunya ada anggota DPR lah, teman kita juga yang ya curhat lah gitu kan. Nah, dalam kasus ini ada lagi satu peran yang cukup sentral, dan ini juga kemarin disebut berkali-kali, yaitu dia ini masih 30-an yang umurnya. Namanya Adi Kismanto. Yang pada 2024 atau 2023 direkrut lolos menjadi tenaga ahli di Kementerian Komdigi ketika Budi Ari menjadi Menteri Kominfo. Padahal dia hanya lulusan sekolah menengah kejuruan. Sementara seleksinya itu adalah untuk sarjana, tapi dia tetap lolos. Nah, bagaimana peran Adi Kismanto ini sebenarnya? Sebenarnya ada yang menarik, Bang, dari proses rekrutmen Adi Kismanto ini. Oke, gimana? Jadi Adi Kismanto ini dikenalkan oleh Tony. Tony lagi. Karena dulu anak buah. Iya, anak buah. Bawahan. Tim digital ya. Tim digital Tony dulu ya. Nah, proses rekrutmennya ini sebenarnya memang pada saat itu Kominfo ya, masih Kominfo dulu, memang lagi
Muter ya. Tes. Sudah bisa? Aman bang, aman. Ya, sudah. Sorry. Tadi wifi-nya kena gangguan. Lagi di luar soalnya. Sorry. Udah ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Bang Melayu Kalbar, silakan. Sorry agak mati lagi, aduh. Silakan Bang Melayu Kalbar. Ya Pak Farhan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke tema aja lah. Boleh. Begini, kalau yang saya amati di media sosial awal penyerangan terhadap AHY itu yang saya lihat waktu itu berawal dari AHY itu diutus tuh ke luar negeri yang ke Forum BRICS kalau tidak salah. Oke. Waktu itu banyak yang komen, kenapa tidak Mas Wapres? Seharusnya Mas Wapres yang hadir di situ. Sebentar Adinda Farlok, saya ini dulu ya, off dulu nanti turun naik lagi nanti. Sebentar ada perlu ini. Siap Bang Komal. Thank you banget Bang Komal Idris. Menarik sekali argumen Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Melayu Kalbar. Tapi sebelum ke Bang Melayu Kalbar dilanjut ya. Bukankah penunjukan dari AHY ke Forum BRICS ini adalah sebagai sebuah penyelamatan dari seorang Gibran? Kalau seandainya Gibran di Forum BRICS, apa yang mau diomongkan? Lanjut. Yang saya amati itu justru dari mereka itu meyakini gitu kan kalau Gibran itu punya kemampuan gitu kan. Kalau dilihat tuh Mas Wapres itu kan nggak pernah dikasih di dalam momen-momen besar bang, gitu, di dalam pertemuan besar gitu oleh salah, Pak Prabowo. Bang Melayu Kalbar salah. Pernah Gibran itu mendapatkan porsi yang cukup besar dari Prabowo Subianto sampai dia membuat sebuah ide yang luar biasa yang ini belum ada di dunia, yaitu hilirisasi Kemenyan. Itu kan termasuk yang hebat itu yang dilakukan oleh Gibran. Lanjut Bang Melayu. Iya, jadi para pendukungnya itu punya keyakinan kalau Mas Gibran itu punya kemampuan tuh untuk berbaur dengan tokoh-tokoh dunia. Gitu kan, makanya mereka tuh komplain kenapa harus AHY, kenapa tidak mau Mas Wapres gitu kan. Justru yang saya lihat ya, seorang presiden itu dia mengutus seseorang untuk menghadiri di forum internasional itu orang itu mewakili wajah Indonesia bang. Betul. Gitu. Satu dua patah kata yang salah di forum itu sudah mempermalukan wajah kita. Gitu kan. Siapa yang meragukan dengan kualitas AHY? Saya rasa kalau dilihat dari menteri-menteri yang saat ini yang berada di sisi Pak Prabowo itu saya rasa yang punya kualitas ya, yang mumpuni untuk diwakilkan ya Mas AHY gitu. Karena dari segi bahasa AHY itu kan sangat menguasai bang, terutama di bidang bahasa Inggris gitu kan. Jadi nggak malu-maluin amat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat ya, yang bisa mengancam posisinya Mas Gibran itu cuma AHY gitu. Karena kalau dilihat lagi dari isu yang cukup panas ini, bahkan pernah disenggol oleh salah satu relawannya Gibran yang mengatakan ya, kalau yang mempelopori untuk pemakzulannya Mas Gibran ini salah satu politisi senior yang anaknya itu sangat haus dengan kekuasaan bang, gitu kan. Kalau kita tarik dengan politisi yang senior yang dibicarakan oleh salah satu pendukungnya Mas Gibran, itu siapa politisi yang senior gitu yang berada di dalam koalisi mereka? Apakah itu Caimin? Caimin tidak punya kedekatan tuh dengan para purnawirawan gitu. Karena mereka beda beda latar belakang gitu kan. Terus mau dituduh sama Bahlil jauh banget. Yang punya kedekatan dengan para militer ya tentu selain Pak Prabowo ya tentu Pak SBY
Itu yang dituduhkan tuh sama pendukungnya Mas Gibran itu kemarin. Gitu. Kalau dari segi itu yang bisa mengancam posisinya Mas Gibran, Bang. Saya berkali-kali mengatakan kalau terjadi kalau terjadi pemakzulan hari ini, posisi yang menggantikannya itu dari kalangan mana? Pertama itu dari PDI Perjuangan, kedua itu dari Partai Demokrat, Bang, gitu. Satu dari yang bernama Ibu Puan, yang kedua nama Mas AHY. AHY, betul. Tetapi kalau dilihat dari secara histori, ya, memang kedekatannya Pak Prabowo dan Mas AHY itu memang kedekatannya itu secara militer, Bang. Mereka itu punya dasar dari basic yang sama kan, dari latar belakang yang sama, gitu. Mas AHY itu, atau mungkin gini Bang Melayu Kalbar, atau mungkin karena setiap presiden menginginkan rasa aman terhadap penerusnya, atau ini adalah sebagai bentuk di mana sebagai ya strategi di 2029, setelah itu di 2034 AHY akan dilepas menjadi presiden dan bisa melindungi ya kepentingan Prabowo. Ada nggak arah ke sana? kalau biasanya kalau dari segi itu belum bisa diuji sih, Bang, gitu kan. Karena saya meyakini Pak Prabowo itu salah satu bukan orang seperti yang Pak Jokowi menginginkan orang dia yang harus menjadi pemimpin. Saya enggak melihatnya ke sana. Tetapi kalau menginginkan setiap tokoh-tokoh terbaik di Indonesia ini bersaing, itu saya meyakini itu. Makanya kan nggak ada, kan kalau kita lihat secara histori juga 2014 Pak Prabowo itu kan didukung juga tuh sama Pak SBY, Bang, gitu kan, nggak bisa kita pungkiri. Karena waktu itu kan berpasangan dengan Hatta Rajasa ya, sekaligus besannya SBY, wajar lah didukung sama SBY. Walaupun waktu itu dukungannya nggak seterangnya Pak Jokowi kan mendukung Pak Prabowo di 2024 ini, tetapi memang 2014 itu memang dukungan Pak SBY itu memang ada untuk Pak Prabowo, walaupun diajak makan bersama dan lain-lain, Pak Jokowi juga, gitu kan, gitu. Nah, dari segi itu yang bisa mengancam posisinya Mas Gibran itu untuk mendampingi Pak Prabowo di 2029 nanti ya cuma dua orang ini, Bang, gitu kan. Sebenarnya ada satu nih yang mereka harus waspadai, yaitu Caimin. Ini kancil yang sangat lincah, Bang, gitu. Selain AHY dan Caimin itu cukup dekat tuh dengan Pak Prabowo, gitu. Kita udah pun sebagai pendukung Anies sudah pernah mengalami itu, udah kena prank sama Caimin, gitu kan. Bagaimana negosiasi politiknya, gitu kan. Bagaimana cara Muhaimin itu bermain politik, gitu. Memang sangat luar biasa ini, gitu. Nah, itu yang menurut saya kekhawatirannya para pendukungnya Mas Gibran ini terhadap seorang AHY ini, karena salah satu orang yang bisa bermanuver untuk mendekati seorang yang berada di ring satu ini cuma cuma Mas AHY. Apalagi kan kalau dilihat dari bocor alus politik, Bang Farhan, para menteri-menteri yang bukan Menko itu tidak susahnya minta ampun tuh untuk ketemu Pak Prabowo, gitu. Susahnya minta ampun. Yang bisa ketemu sama Pak Prabowo itu kan hanya orang sekelas Menko itu ya yang dijabat sama ketua-ketua partai, Bang, gitu. Dan terakhir ya, apa yang disampaikan Abang yang barusan tadi turun itu sebenarnya itu sudah disampaikan sama bocor alus politik, bahwa orang-orangnya Jokowi di pemerintahan itu memang secara secara berlahan itu memang perannya itu dikurangi, seperti apa yang terjadi terhadap Erick Thohir. Itu aja, Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Melayu Kalbar, menarik. Mas Ruswan yang di bawah, kalau kamu mau nyuruh nangkap host ya, lapor ke polisi, biar saya ditangkap ya. Aneh-aneh aja ini, nyuruh nangkap host, apa salah gue? Inilah kenapa para termul itu selalu tidak mau berbeda pendapat atau gimana. Maunya semua pemikirannya sama-sama termul, yang beda ditangkap gitu. Kecerdasannya sekitar tak berarti bila mana melukai hati orang lain. Yang dilukai itu siapa? Kamu kok lebay banget sih, Mas Purba?
Kamu kayak melankolis, kayak angkatan tahun 60-an lahir kamu tuh. Melukai hati orang lain, bahasa kamu baku banget. Kamu dulu ini ya, kamu dulu ini remaja-remaja kolot dulu. Kau host telah melukai hati Gibran sehingga yang kamu lakukan cuma sia-sia kecerdasanmu karena telah kau lukai hati seseorang. Kayak puisi kamu malam-malam. Mas Purba, kamu angkatan, kamu pasti judul lagunya itu lagunya Kos Plus zaman-zaman dulu tuh kayaknya. Oke, sebelum naik kita ke bawah dulu ya, biar nggak ini ya. Mas Sungkap silakan, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam, silakan Mas Sungkap. Kalau saya bisa meresume dari teman-teman yang di koma ini, ya bisa diprediksi bahwa Mas Gibran naik lagi di 2029